Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang ingin menjelaskan tentang teori bilangan. Nah, untuk masuk ke materinya, yuk perkenalkan anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya, kita masuk ke teori bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan teori bilangan? Nah, kalian udah ada yang tahu belum nih tentang teori bilangan? Aku jelasin ya. Teori bilangan adalah studi matematis mengenai bilangan bulat, khususnya hubungan dan sifat-sifat bilangan seperti keterbagian, bilangan prima, dan aritmatika modular yang banyak diterapkan dalam algoritma, keamanan data, dan sistem digital. Selanjutnya, kita masuk ke bilangan bulat dan operasi dasar. Nah, udah tahu belum kalian apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Nah, mungkin aku jelasin ya. Bilangan bulat itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif, itu adalah bilangan yang bernilai positif yang berada di sebelah kanan dari 0 pada garis bilangan. Contohnya, bilangan positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan seterusnya sampai 100, 1000, yang penting tidak ada angka negatifnya. Lalu, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang bernilai negatif yang berada di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. Contoh bilangan negatif dimulai dari -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, dan seterusnya sampai -1000, -2000, -100.000 mungkin. Nah, yang penting di sebelum angka 0 atau di sebelah kiri dari 0 pada garis bilangan. Nah, untuk itu kita masuk ke notasi bilangan bulat. Kalian udah tahu belum notasi bilangan bulat? Nih, notasi bilangan bulat nih contohnya. Yaitu Z sama dengan titik-titik-titik. Yang mungkin -100, minus berapa. Yang penting di kiri dari angka 0. Lalu selanjutnya ada -3, -2, -1, 0. Lalu kita di sebelah kanan nih. Sebelah kanan itu kan bilangan bulat positif. Yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke contoh dan cara perhitungannya. Contoh dan cara perhitungannya itu ada 4. Yang pertama ada penjumlahan, kedua ada pengurangan, ketiga ada perkalian, keempat ada pembagian. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu penjumlahan. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama, di mana ada contohnya yaitu positif tambah positif, hasilnya positif, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Lalu ada lalu ada negatif tambah negatif, yang hasilnya di mana tetap negatif, yaitu -4 tambah -5, hasilnya adalah -9. Sementara itu, jika penjumlahan dilakukan pada bilangan bulat positif dan negatif, hasilnya adalah hasil pengurangan. Kedua bilangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat yang memiliki nilai paling besar. Contohnya, -4 ditambah 1 sama dengan -3. Lalu contoh kedua ada 6 tambah -5 adalah 1. Lalu kita masuk ke nomor 2, yaitu ke pengurangan. Dalam operasi pengurangan, jika simbol pengurangan atau negatif bertemu dengan simbol minus negatif, hasil perhitungannya akan dijumlahkan. Contohnya nih, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu ada juga -3 dikurang -4. Yang dimana -3 dan positif 4. Karena negatif ketemu negatif, jadi positif, sama dengan 1 hasilnya. Berikut ini adalah contoh pengurangan yang menggabungkan bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya ada 6, positif 6, dikurang negatif 2. Yang dimana negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi, itu karena negatif 2 ketemu negatif di angka sebelum 2, jadi plus 2. Yang dimana hasilnya 6 tambah 2 sama dengan 8. Untuk contoh kedua, ada negatif 1, lalu dikurang 4. Yang dimana hasilnya adalah 3. Karena itu negatif satunya di dalam kurung, jadi terus dikurang 4. 4-nya itu adalah positif, jadi hasilnya adalah 3.
Lalu kita masuk ke perkalian. Perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian, jika mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, yang pertama itu adalah positif dikali positif, yang dimana hasilnya positif, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk contoh yang kedua, itu ada min 5 dikali 1, yang dimana hasilnya adalah min 5. Lalu kita balik ke contoh yang nomor 1, yaitu 2 dikali min 4 hasilnya adalah min 8. Karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Lalu yang terakhir ada min 5 kali min 2 sama dengan 10. Karena negatif dikali negatif itu hasilnya akan positif. Berapapun angkanya, kalau negatif dikali negatif hasilnya tetap positif. Lalu kita masuk ke nomor 4, yaitu pembagian. Pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara pembagian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian, jika membagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh yang pertama adalah positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Yaitu 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu ada negatif dibagi negatif, yang dimana hasilnya adalah positif. Itu sama aja seperti kayak perkalian, yang dimana min kali min hasilnya positif. Lalu min dibagi min hasilnya positif. Yaitu contohnya min 4 dibagi min 2 adalah hasilnya 2. Lalu ada 8 dibagi min 4, dimana 8 ini adalah angka positif, dan min 4 adalah angka negatif. Yang hasilnya itu negatif 2. Lalu ada negatif 10 dibagi 2. Yang dimana hasilnya adalah negatif 5. Lalu kita masuk ke pembagian Euklidean atau pembagian dengan sisa. Apa sih yang dimaksud dengan pembagian Euklidean? Pembagian Euklidean adalah metode untuk membagi dua bilangan bulat dengan hasil berupa bilangan bulat, yaitu quotient, dan sisa pembagian, yaitu remainder, tanpa menggunakan bilangan desimal atau pecahan. Bentuk umumnya adalah A sama dengan BQ tambah R. Nama-nama komponennya adalah A itu dividend atau yang dibagi, B itu adalah divisor atau pembagi, Q adalah quotient atau hasil bagi, dan R adalah remainder atau sisa. Nah, kita masuk nih ke contoh dan cara pengerjaan pembagian Euklidean. Kalian tahu gak sih soalnya? Nih, aku kasih soalnya ya. Tentukan hasil pembagian Euklidean dari H itu adalah 23 dan B adalah 5. Langkah-langkahnya, yang pertama kita bagi 23 dengan 5. 23 dibagi 5 adalah 4. Sisanya 3 karena hasilnya 20. Lalu jadi itu Q-nya adalah 4 dan R-nya adalah 3. Kita cek 23 hasilnya itu 5 kali 4 tambah 3. Dan benar, itu hasilnya adalah 23 karena 5 kali 4 itu 20 ditambah 3 jadi 23. Jawabannya adalah quotient-nya adalah 4 dan remainder-nya adalah 3. Selanjutnya, kita masuk ke contoh dan cara pengerjaan pembagian Euklidean apabila bilangannya negatif. Untuk soalnya, pembagian Euklidean dari A-17 dan B5. Langkah-langkahnya, kita cari Q dan R agar min 17 sama dengan 5Q dan plus R. Kita bikin agar 0 kurang dari sama dengan R atau remainder, lalu remainder tersebut kurang dari 5. Coba kita cari Q-nya itu adalah min 4. 5 dikali min 4 hasilnya adalah min 20. Lalu remindernya adalah min 17 dikurang min 20, yang dimana hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Itu karena min ketemu min dari bilangan 20, dari angka 20, jadi plus. Jadi min 17 ditambah 20, yang dimana hasilnya dikurang, jadi hasilnya 3. Lalu kita cek, min 17 sama dengan 5 kali min 4, yang dimana hasilnya adalah min 20, lalu dikurangin angka 3. Jadi hasilnya adalah min 17. Jawabannya benar. Quotient-nya adalah min 4 dan remainder-nya adalah 3. Aplikasi nyata dari bilangan bulat dan pembagian Euklidean. 1. Kita masuk ke kriptografi dan keamanan data. Itu biasanya digunakan dalam algoritma seperti RSA atau Reverse Samir dan Adleman. Lalu untuk mengenkripsi dan mendeskripsi pesan.
Sistem RSA itu memerlukan inverse modulo yang dihitung menggunakan Extended Euclidean Algorithm. Contoh nyatanya nih, ada pengamanan login akun bank, terus ada WhatsApp, lalu juga ada website melalui HTTPS. Yang kedua, itu kita masuk ke algoritma Euclidean, yaitu mencari FPB. Berguna dalam optimisasi algoritma komputer. Lalu juga banyak digunakan dalam kompresi data, misalnya saat mengatur rasio gambar atau video. Itu juga bisa untuk jadwal sistem kerja, misalnya menyusun jadwal shift dengan waktu berulang. Ketiga, kita masuk ke pemrograman game dan simulasi. Itu digunakan untuk menghitung posisi siklus atau perputaran objek secara berulang. Contohnya, karakter kembali ke posisi semula setiap 5 langkah. Itu menggunakan modulo dan pembagian Euclidean. Lalu ada sistem penjadwalan dan kalender. Digunakan dalam perhitungan hari. Misalnya 100 hari ke depan jatuh hari apa. Lalu juga ada siklus mingguan, bulanan, yang berbasis modulo dan sisa pembagian. Lalu kita masuk ke yang nomor 5, yaitu basis sistem bilangan dan arsitektur komputer. Itu biasanya digunakan untuk konversi angka dari desimal ke biner atau oktal atau heksadesimal, yaitu menggunakan pembagian berulang atau Euclidean. Yang kedua ada penting saat membuat compiler sistem operasi atau firmware. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu aritmatika modular. Aritmatika modular adalah sistem bilangan di mana angka dibungkus kembali ke awal setelah mencapai nilai tertentu, atau disebut dengan modulus. Di sini ada notasi umumnya, A kongruen B modulo M, yang berarti A dan B memiliki sisa pembagian yang sama saat dibagi oleh M, dan M membagi habis selisihnya. Di sini dapat dibaca A kongruen B modulo M jika dan hanya jika M membagi selisih A dan B. Di sini ada contohnya 17 kongruen 5 modulo 12 karena 17 dikurang 5 sama dengan 12 dan 12 adalah faktor dari 12 atau 12 membagi habis 12. Di sini kita ada contoh soal dan pengerjaan aritmatika modular. Soal pertama, hitung 7 tambah 11 modulo 5. 7 tambah 11 sama dengan 18. 18 modulo 5 sama dengan 3. Berarti 7 tambah 11 modulo 5 sama dengan 3. Dan di sini contoh kedua adalah contoh perkalian. Hitung 4 kali 6 modulo 7. 4 kali 6 sama dengan 24. 24 modulo 7 sama dengan 3. Berarti jawabannya 4 kali 6 kongruen 3 modulo 7. Dan di sini ada aplikasi aritmatika modulo. Yang pertama ada kriptografi atau RSA yang digunakan untuk enkripsi kunci publik ataupun privat. Dan kedua ada penjadwalan seperti penjadwalan waktu yang menentukan hari ke jadwal kerja dan rotasi shift. Dan yang ketiga ada sistem siklus dan perulangan yang mengatur giliran pemain, rotasi posisi, timer dalam game. Dan yang terakhir ada hashing dan pengkodean yang digunakan dalam struktur data atau hash table dan algoritma pencarian cepat. Sekian dari saya akan lanjutkan ke orang berikutnya. Slide berikutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah sebuah bilangan asli lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Dan kedua ada bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan memiliki lebih dari 2 faktor. Misalnya ada angka 4. Angka 4 itu faktornya ada 1, 2, dan 4. Dan contoh berikutnya ada nomor angka 6 yang memiliki 4 faktor yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ini akan lanjut ke uji keprimaan sederhana. Definisi dari uji keprimaan sederhana adalah metode dasar untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau tidak. Di sini kita ada contohnya, akar 29. Akar 29 sama dengan 5,3. Dan di bilangan prima angka 5 faktornya itu 2, 3, dan 5.
Dan kita bisa coba tes 29 dibagi bilangan faktor tersebut. 29 bagi 2 sama dengan 14,5, 29 bagi 3 sama dengan 9,67, dan 29 bagi 5 sama dengan 5,8. Dan di sini terbukti bahwa 29 adalah bilangan prima karena tidak ada pembagian yang habis secara rata. Dan berikutnya ada contoh kedua, yaitu akar 51 yang sama dengan 7,1. Dan angka 7 memiliki bilangan faktor yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dan kita bisa tes satu-satu lagi. 51 bagi 2 sama dengan 25,5. Dan di sini 51 bagi 3 sama dengan 17, yang berarti habis dibagi. Terbukti bahwa 51 itu bukan bilangan prima karena 51 itu dibagi dengan 3 itu habis. Dan berikutnya ada faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah proses memecah sebuah bilangan komposit menjadi perkalian bilangan prima. Di sini kita ada contohnya angka 60. Angka 60 kita bisa kali 2 kali 30. 30-nya kita bisa turunin lagi ke 2 kali 15, dan 15-nya kita bisa turunin lagi ke 3 kali 15. Dan untuk penulisan yang lebih simple, itu ada 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Dan contoh kedua ada 84. Di sini kita bisa ulang metode sebelumnya. 84 bisa 2 kali 42, 42 kita turunin lagi ke 2 kali 21, dan 21 kita bisa turunin lagi ke 3 kali 7. Dan di situ kita bisa ada penulisan simpelnya yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 7 yang hasilnya sama dengan 84. Dan di sini kita ada contoh soal cerita. Contoh soal ceritanya, Bu Rika ingin membagikan 37 buah pensil kepada murid-muridnya secara merata tanpa sisa. Apakah dapat dilakukan secara rata? Kita bisa lihat dari penyelesaiannya. 37 adalah bilangan prima yang hanya habis dibagi oleh 1 dan 37. Yang berarti tidak bisa dibagikan secara rata karena 37 adalah bilangan prima yang tidak bisa dibagi selain 1 dan 37. Sekian dari saya akan melanjutkan presentasinya ke Cida. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke faktor dan kelipatan. Yang pertama, faktor bilangan merupakan bilangan yang habis dibagi dengan bilangan lainnya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut dengan sisa pembagian 0. Berarti misalkan 4 dibagi 4 itu habis, dan 4 dibagi 2 itu habis juga. Jadi ini tuh tidak boleh ada sisa. Yang kedua itu ada kelipatan. Kelipatan itu adalah suatu bilangan adalah hasil dari kali bilangan tersebut dengan suatu bilangan bulat. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal faktor. Yang pertama, sebuah kelas memiliki 24 siswa dan guru ingin membagi mereka ke dalam kelompok yang jumlah anggotanya sama banyak tanpa ada siswa yang tersisa. Pertanyaannya, berapa saja jumlah anggota kelompok yang mungkin? Jadi yang kita tahu di kelas ini ada 24 siswa. Pembagian dari 24 ini itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, sama 24. Jumlah anggota kelompok yang mungkin itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 orang. Misalnya kita mau bagi jadi 4 kelompok, itu berarti setiap kelompok ada 6 orang. Jadi itu kelompoknya ada sekitar 4. Nah, misal jika kita jadi 4 orang per kelompok, nah jadi bakal ada 6 kelompok. Di setiap kelompok itu berjumlah 4 orang. Kita masuk ke contoh soal kedua, itu contoh soal kelipatan. Andi memiliki jadwal les matematika setiap 4 hari sekali dan les bahasa Inggris setiap 6 hari sekali. Jika hari ini ia mengikuti kedua les tersebut, itu berapa hari lagi Andi akan kembali mengikuti kedua les itu di hari yang sama. Oke, yang kita tahu matematika ini tuh setiap 4 hari sekali dan bahasa Inggris ini tuh setiap 6 hari sekali. Jadi kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24 sampai seterusnya.
Dan kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30 sampai seterusnya. Nah, KPK dari 4 sama 6 ini tuh yang tadi disebutkan itu ada yang sama, yaitu adalah angka 12. Jadi Andi bisa ngikutin kembali kedua les itu secara bersamaan dalam 12 hari lagi. Kita masuk contoh soal ketiga, itu soal gabungan faktor dan kelipatan. Seorang pedagang memiliki 60 apel dan 90 jeruk. Ia ingin membagi semua buah tersebut ke dalam beberapa kantong plastik, di mana setiap kantong berisi jumlah apel dan jeruk itu isinya sama. Pertanyaannya, berapa kantong paling banyak yang bisa dibuat dan berapa isi tiap kantong? Yang kita tahu tadi ada 60 apel dan 90 jeruk. Pertama itu kita cari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. Faktor dari 60 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Faktor dari 90 itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, sampai 90. Nah, kantong paling banyak yang kita bisa buat ini adalah 30 kantong. Isi tiap kantong itu ada apel yang dibagi 30 itu ada 2 buah, dan jeruknya ini tuh kita bagi 30 itu ada 3 buah. Jadi tiap kantong berisi 2 apel dan 3 jeruk. Kenapa kita nggak buat, tadi kan ada yang sama, itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, itu kan sama. Tapi yang di sini itu yang terbesar adalah 30. Jadi yang paling banyak kita buat itu adalah 30 kantong. Aplikasi teori bilangan, aplikasi dalam teknologi informasi. Yang pertama ada konversi sistem bilangan, misal desimal ke biner atau heksadesimal. Yang kedua itu ada hash function yang digunakan dalam database, indexing, dan struktur data. Hash map atau hash table. Yang ketiga pengelolaan file dan data compression. Selanjutnya ada blockchain dan cryptocurrency, yaitu kunci, hash, dan sistem keamanan transaksi. Yang kelima ada offset memory dan buffer management dalam sistem operasi. Yang keenam ada optimisasi jadwal dan sinkronisasi, misalnya jadwal printer, proses multitasking. Jadi segitu aja aplikasi dari teori bilangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.